bersama-sama kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, Ya Tuhan, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, hanya ku dapat di dalam-Mu Tuhan. ku dapat di dalam-Mu. Kau yang teguhkan hati kami, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. pagi hari ini kita mau percaya bahwa firman yang dikenapi dalam hidup kita, dia tidak pernah berubah. Kekuatan di hidupku, Katakan dengan iman, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu.
kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang. Kami mau bangkitkan percaya kami, iman kami kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang besar. Bahwa Engkau Allah yang sanggup menggenapi setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun masalah kami saat ini, kami tetap mau percaya. Kami mau percaya Tuhan. Dan kami akan selalu percaya sampai akhir kehidupan kami. Bahwa Engkau Allah yang ajaib. Allah yang besar. Allah yang berkuasa. Berapa syikirararaku, syikiramatku. Allah yang sanggup menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Allah yang sanggup menggenapi setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Puasa ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya untuk keagungan Engkau Tuhan Yesus. Hanya untuk menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kita yang percaya, orang-orang yang percaya akan kebesarannya, keagungannya, keajaibannya dalam hidup kita. Kita katakan amin bersama-sama dan berikan sorak-sorai bagi Allah yang ajaib. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yesus ajaib. Yesus ajaib yang berkuasa menggenapi janji-janjinya. Haleluya. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada sampai hari ini. Katakan Bapak Ibu bersama-sama, kita percaya mujizat ada di tempat ini. Katakan amin bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yesus kita ajaib. Yesus kita Allah yang besar. Amin. Mari kita berikan pujian kita saat ini. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan dengan iman. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan dengan iman. Tuhan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari kita katakan bersama, Tuhan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhan
Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan dengan iman. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Yesus ajaib, yang berkuasa, ada mujizat, dan Yesus ajaib. Yesus ajaib, yang berkuasa, ada mujizat, dan Yesus ajaib. Katakan dengan iman. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yes, amin. Sorak-sorak Amin, buat Tuhan yang amin. ajaib. Amin, yes. Yeay. Kita percaya bahwa hidup kita adalah hidup yang penuh dengan mujizat. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saya minta kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia tak
sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Yes, kita katakan Kau Alfa dan Omega, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Mari kita katakan bersama-sama. Hidupku penuh mujizat. Amin. Salah satu hal yang membuat kita percaya bahwa mujizat itu ada karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imani kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita hidup karena percaya. Percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami Tuhan, pengharapan
kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji bersanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangannya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji bersanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Bahkan kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah, dari setiap pergumulan yang sedang kami hadapi di dalam kehidupan ini Bapa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Bapa. Kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, membayar setiap dosa-dosa kami Bapa, bahkan memberikan kami kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Saat ini Bapa, ketika kami boleh kembali berada di dalam rumah Tuhan, untuk menaikkan pujian, penyembah dan pengagungan kami buat Tuhan yang besar, buat Tuhan yang dahsyat, buat Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang boleh kami bawa di hadapan-Mu pada saat ini jadi satu persembahan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Jadi satu persembahan yang boleh memuliakan akan nama-Mu. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami semua Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, berbicara secara pribadi bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu serahkan Tuhan buat penyampaian kebenaran firman-Mu dari awal sampai pada akhirnya ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap untuk terima berkat firman Tuhan, kita katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Haleluya. Silakan Bapak bisa duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, kita bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini firman Tuhan akan mengetengahkan sebuah tema mengenai perubahan hidup dari salah satu rasul yang ada di dalam perjanjian baru, yaitu Rasul Paulus. Mari kita mau buka Alkitab kita sama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9.
Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita mau baca bersama-sama beberapa ayat ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kita mulai dari ayat yang pertama. Bapak Ibu bisa baca di Alkitab Bapak Ibu masing-masing, atau juga bisa baca di tayangan yang ada di IC di depan. Mari kita baca bersama-sama, kita mulai dari ayat yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat pertama, mari kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat akan apa yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul, kita mendapati seseorang yang namanya Saulus. Kita melihat latar belakang dari rasul yang sangat terkenal di dalam Perjanjian Baru itu, yaitu Rasul Paulus. Ya, dulu dia dikenal dengan nama Saulus. Saulus adalah seorang penganut agama Yahudi garis keras, dan dia juga dikenal sebagai penganiaya para pengikut Yesus. Nah, kalau kita lihat, Saulus ini bukan orang yang biasa-biasa. Saulus ini sejatinya adalah seorang terpelajar, dan secara khusus ya dia pandai untuk beretorika atau terampil dalam beradu argumentasi atau berdebat lewat kata-katanya. Dan dia juga dididik di bawah pimpinan Gamaliel. Gamaliel ini adalah seorang rabi Yahudi yang sangat dihormati pada waktu itu. Ya, jadi orang-orang yang dididik oleh Gamaliel ini adalah orang-orang pilihan. Dan Saulus merupakan salah satu dari anak didik dari Gamaliel. Dan sejak masa mudanya Saulus ini hidup sebagai orang Farisi. Dan dia tidak menjadi orang Farisi yang biasa-biasa saja. Dia hidup sebagai orang Farisi menurut mazhab Farisi yang paling keras di dalam agama Yahudi. Mazhab ini akan memelihara secara rajin adat istiadat bangsa Yahudi. Itulah yang menjadi sebabnya akhirnya dia tumbuh menjadi penganiaya paling kejam bagi orang-orang Kristen yang percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sampai ke suatu ketika di dalam perjalanannya ke Damsyik, yang awalnya bertujuan untuk melakukan penangkapan lebih banyak para pengikut Kristus, menjadi satu titik balik di dalam kehidupannya. Di dalam perjalanannya ke Damsyik itu, ketika dia hampir sampai ke kota Damsyik, ya firman Tuhan katakan di ayat yang keempat, tiba-tiba seberkas cahaya terang memancar dari langit mengelilingi Saulus. Dan dia pun rebah ke tanah, lalu terdengar olehnya suatu suara yang berkata kepada dirinya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Teman-teman seperjalanannya tidak mendengar suara itu. Hanya Saulus seorang yang mendengar suara dari Yesus sendiri yang berkata kepada Saulus, mengapa dia menganiaya umatnya, mengapa dia menganiaya Yesus. Dan pada saat itulah, oleh penyingkapan dari Roh Tuhan, Saulus tahu persis bahwa sumber suara itu tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Dan ketika dia disinari oleh
cahaya yang sangat terang itu, seketika mata jasmaninya itu menjadi buta, tetapi mata batinnya tercelik dan dia melihat Kristus. Dan pada akhirnya Saulus pun menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan melihat yang akan beberapa karya Tuhan di dalam hidup Paulus, sehingga hidup Paulus itu berubah dari seorang penganiaya umat Tuhan, seorang pembantai umat Tuhan, akhirnya diubah menjadi hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Yang pertama, karya Tuhan yang Tuhan lakukan atas hidup Paulus adalah, yaitu Tuhan mau untuk memakai kehidupan Paulus. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-15 berkata, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saat kita melihat kisah di atas, bagaimana Saulus ini hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dari seorang yang sangat kejam, dari seorang pembunuh anak-anak Tuhan, dari seorang pembantai orang percaya. Mungkin di benak kita timbul satu pertanyaan. Ya, ini mungkin pertanyaan yang timbul di dalam pikiran setiap kita. Ya, mengapa ya harus Saulus yang akhirnya dipakai oleh Tuhan? Ya, apakah tidak ada orang lain yang hidupnya lebih saleh, hidupnya lebih lurus dari Paulus, sehingga Tuhan perlu memakai Paulus yang begitu kejam untuk menjadi hamba Tuhan? Ya, mungkin kita penasaran dengan cara kerja Tuhan. Ya, seringkali Tuhan itu bekerja dengan cara yang luar biasa misterius, tidak dapat dinalar, dan seringkali tidak masuk di dalam logika kita. Ya, bahkan seringkali apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita itu tidak sejalan sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan keinginan kita. Tetapi satu hal yang pasti, ya, Tuhan mau memakai Paulus untuk menjadi alatnya untuk memberitakan Injil. Tuhan punya satu rencana yang indah untuk kehidupan Saulus. Dan ketika Saulus menjadi buta, ya, Tuhan mengirim seorang hambanya, Ananias, untuk datang dan melayani Paulus. Yesus berkata kepada Ananias yang diutusnya untuk melayani Saulus, dia berkata kepada Ananias bahwa Saulus itu adalah alat pilihannya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Ya, artinya apa? Saulus itu diutus Tuhan untuk melayani tidak kepada bangsa Israel, tetapi kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Itulah sebabnya kenapa di dalam perjanjian baru kita selanjutnya tidak lagi mengenal nama Saulus, tetapi mengenal namanya Rasul Paulus. Saulus itu adalah nama Ibrani dari Rasul Paulus. Sedangkan Paulus itu adalah nama Latin. Kenapa Paulus punya nama Latin? Karena ayahnya itu adalah seorang Yahudi tetapi punya warga negara Romawi. Sehingga Paulus ini punya dua nama. Nama Ibraninya Saulus, nama Latinnya adalah Paulus. Karena dia melayani bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi, dia menggunakan nama Latinnya yaitu Paulus. Dan Allah juga sudah memilih Saulus ini sejak dalam kandungan ibunya dan mempersiapkan dia melalui berbagai pendidikan dan pengalaman untuk mempersiapkan Paulus ini menjadi seorang pelayan Tuhan yang berkualitas. Dan sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus setelah mengubah Paulus, dia mengalami kepenuhan Tuhan dan hidupnya yang baru dipakai untuk memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa lain. Paulus melayani kumpulan jemaat Tuhan di berbagai kota dan daerah. Dan sebagai seorang rasul, dia juga menuliskan banyak surat kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Total ada 14 surat, hasil tulisan Paulus yang banyak sekali menjelaskan kepada kita, juga mengajar kepada kita, bahkan menuntun kehidupan kita di dalam kebenaran. Dan surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus itu kini menjadi bagian dari Alkitab Perjanjian Baru yang kita miliki saat ini. Dan juga di kemudian hari kita mendapati Rasul Paulus sebagai seorang yang memiliki integritas yang murni
Dia menjadi seorang pelayan Injil yang setia, ya, dan menjadi seorang misionaris Kristus yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk boleh memenangkan banyak orang. Bapak Ibu saya kasih, kita perlu memahami bahwa Tuhan bisa memanggil siapapun yang Dia mau untuk tugas yang Dia persiapkan bagi orang tersebut. Namun seringkali pengertian yang kita miliki, pengertian kita yang terbatas itu membuat kita sulit mengerti kenapa jalan Tuhan itu seperti itu. Tetapi itulah yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, bahwa Tuhan bisa memanggil siapapun orang yang Dia kehendaki. Dan untuk menjadi seorang pekabar Injil tidaklah ditentukan lewat latar belakang seseorang, tetapi adalah pilihan atau panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena tugas memberitakan Injil tidaklah mudah, justru terkadang malah diwarnai dengan penderitaan. Kalau kita lihat kehidupan Rasul Paulus ketika dia menjadi pelayan Tuhan, ya, hidupnya diwarnai dengan berbagai macam penderitaan. Ya, dia pernah masuk penjara, dia juga pernah dilempar dengan batu, ya, dia mengalami banyak hal di dalam kehidupannya. Tetapi kita percaya kalau kita Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus, maka Tuhan yang akan juga memberikan kekuatan untuk bisa melakukan tugas itu. Dan Paulus telah membuktikannya. Bagaimana dia benar-benar percaya, dia berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akhirnya menolong dia untuk menjadi seorang rasul yang sangat luar biasa. Karya Tuhan yang kedua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Rasul Paulus, yang kedua adalah hanya kasih Tuhan yang menyelamatkan hidup Paulus. Galatia pasal pertama ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16 disitu dikatakan oleh firman Tuhan, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya dengan aku dan di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku, perhatikan, oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ketika kita melihat dan membaca kisah hidup Rasul Paulus, kita akan melihat akan kasih karunia Tuhan dan kuasa-Nya yang telah mengubah dan menyelamatkan akan hidup dari Rasul Paulus. Bapak Ibu saya kasih, Allah mengasihani Paulus dengan memberinya kasih karunia yang sebenarnya Paulus tidak layak menerima kasih karunia itu. Ya, seperti pengakuannya sendiri. Paulus yakin merasa dirinya adalah penganiaya atau pembunuh bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi kemudian dia bisa bertobat dan menjadi rasul. Itu hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Kisah pertobatan dari Rasul Paulus yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul, pertobatan Paulus terjadi di jalan menuju ke Damsyik, ya. Sekarang adalah kota Damaskus yang ada di Suriah, di mana dia mengalami pertemuan yang pribadi dengan Yesus. Dan peristiwa inilah yang membuat pada akhirnya Paulus ini menjadi bertobat dan berhenti menganiaya umat gereja mula-mula dan juga berubah menjadi pengikut dari Kristus. Kehidupan Paulus berubah total setelah dia bertemu dengan Tuhan. Semua orang yang mengenal sebagai Saulus yang dulu menjadi heran akan pertobatannya. Kisah Para Rasul 9 ayat 21 menuliskan, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah dia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Ya, orang-orang menjadi heran, kenapa seseorang yang dulu begitu memusuhi umat Tuhan,
tiba-tiba berbalik. Ya, dia bertobat 180 derajat. Dulunya dia mengejar-ngejar orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi sekarang dia sendiri percaya bahwa Yesus adalah Mesias atau Sang Juru Selamat yang diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Dan kalau kita melihat latar belakang kehidupan Paulus sebelum bertobat, kita mungkin akan sependapat bahwa mustahil kalau sampai Saulus ini bisa bertobat. Ya, tetapi kita melihat bagaimana karya Tuhan yang begitu besar. Karena kasih karunia-Nya Tuhan menjamah kehidupan Paulus, sehingga Paulus pada akhirnya dia bertobat dan menerima Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Dan lewat pertobatannya itu Paulus juga membuat usaha yang luar biasa melalui surat-suratnya yang ditulis oleh komunitas non-Yahudi yang menunjukkan bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu adalah keselamatan untuk semua orang. Bukan hanya eksklusif untuk orang Yahudi saja. Jadi Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak memandang dia suku apa, tidak memandang dia bangsa apa. Semua orang yang mau percaya kepada Tuhan, dia akan menerima keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita semua di atas kayu salib. Tetapi ya, apa yang Paulus katakan ini ternyata tidak mudah diterima oleh orang-orang Yahudi. Alasan yang dikemukakan oleh Paulus ini ternyata menimbulkan banyak perselisihan di antara murid-murid Tuhan Yesus dari keturunan Yahudi asli. Ya, dengan mereka yang berlatar belakang bukan Yahudi. Ya, jadi murid-murid itu punya pendapat masing-masing, punya argumen masing-masing. Ada yang mendukung apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi ada juga yang menolak apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu. Nah, akhirnya konflik yang terjadi ini harus diselesaikan lewat sidang sinode atau konsili gereja yang pertama. Dan kemudian diadakan konsili gereja yang pertama, dan di dalam persidangan itu yang dilakukan di Yerusalem dipimpin oleh Rasul Petrus dan Yakobus. Ya, Yakobus adalah saudara dari Tuhan Yesus, bukan Rasul Yakobus. Ya, dan Petrus dan Yakobus saudara dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari konsili gereja yang pertama ini akhirnya menghasilkan beberapa keputusan. Keputusan yang pertama, untuk menikmati karya penyelamatan Yesus, orang tidak harus menjadi Yahudi terlebih dahulu. Berarti semua orang boleh menerima keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Lalu keputusan yang kedua dari konsili gereja adalah orang-orang Kristen yang berasal dari latar belakang non-Yahudi tidak diwajibkan mengikuti tradisi dan pantangan Yahudi. Misalnya perihal tentang sunat. Ya, ini tradisi Yahudi, sunat. Lalu yang kedua, pantangan itu memakan makanan yang diharamkan. Ya, kalau orang-orang Yahudi punya beberapa makanan yang mereka tidak boleh makan. Ya, bagi mereka itu makanan yang haram. Ya, tetapi konsili gereja yang pertama berkata bahwa orang-orang Kristen yang berasal dari latar belakang non-Yahudi tidak diwajibkan. Ya, jadi kalau mereka mau ikut ya silakan, kalau tidak juga tidak melanggar firman Tuhan. Tidak diwajibkan untuk mengikuti tradisi dan juga pantangan dari orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga, konsili gereja keputusan gereja yang ketiga adalah Paulus ini mendapatkan mandat untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah berbahasa Yunani atau selain di daerah-daerah di mana orang Yahudi tinggal. Jadi dia boleh melayani di daerah-daerah yang ada di luar Israel pada waktu itu. Dan kalau kita lihat lebih jauh, kerasulan Rasul Paulus telah didokumentasikan di dalam Alkitab. Dimulai dari pengalaman dramatisnya di dalam perjalanannya menuju ke Damsyik yang telah mengubahkan dia dari seorang pembenci Kristus dan penganiaya orang-orang Kristen menjadi seorang pekabar Injil
Dan walaupun Paulus juga harus melewati berbagai macam kesulitan dan juga penderitaan di dalam perjalanan pelayanannya, ya Paulus yakin benar akan suatu kehidupan yang dia pusatkan kepada Kristus. Dia telah menyerahkan seluruh kehidupannya secara total. Dia mempercayakan sepenuh hidupnya kepada Allah. Ya, dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat ke-21 Paulus menuliskan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagi dirinya. Itu menjadi satu tanda bahwa dia benar-benar percaya dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, dari kisah pertobatan Paulus kita tahu bahwa kedaulatan Tuhan tidak bisa kita intervensi. Tuhan memiliki hak secara mutlak untuk memakai, memilih dan menggunakan seseorang sebagai alatnya di dalam memberitakan kerajaan Allah. Dan kita melihat dari kehidupan Rasul Paulus, ternyata Tuhan tidak pernah salah pilih. Ya, sebagian besar Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru itu diambil dari tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus yang diilhami oleh Roh Kudus. Bagaimana dia banyak mengajarkan kepada kita akan doktrin-doktrin kekristenan, dasar-dasar sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita melihat bahwa semuanya terjadi karena apa? Karena karya Tuhan yang besar atas kehidupan Paulus. Tuhan memilih seseorang dan dia memakai seseorang itu sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Dan kita boleh belajar hari ini dari kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana dari seorang penganiaya, dari seorang pembantai orang-orang percaya, dia diubahkan Tuhan, bahkan diangkat Tuhan menjadi seorang rasul yang luar biasa. Dia memenangkan banyak jiwa, dia banyak membangun jemaat-jemaat gereja Tuhan. Dan banyak orang yang boleh dimenangkan melalui pelayanannya. Dan biarlah kita boleh belajar dari kehidupan Rasul Paulus akan bagaimana seseorang yang boleh menerima kasih karunia yang besar daripada Tuhan, yang seharusnya dia tidak layak untuk menerima hal tersebut, tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menyelamatkan hidupnya, bahkan memakai hidupnya secara luar biasa. Amin. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, dan kita juga akan mempersiapkan diri kita untuk kita boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kita mengangkat sebuah pujian, pengorbanan Tuhan yang sempurna Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Mari kita memakai bersama-sama, ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup. Rancangan-Mu indah bagiku, rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan, tiada pernah
saat ini kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kami menyadari Tuhan bahwa kami Tuhan juga boleh menerima kasih karunia dan anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan kami boleh menerima keselamatan daripada-Mu, kami boleh menerima kesempatan untuk masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Semua hanya karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Dan saat ini Bapa, ketika kami boleh bersama-sama mengingat akan pengorbanan-Mu atas kehidupan kami. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Kau mati di atas kayu salib. Tubuh-Mu terpecah bagi kami Tuhan, dan darah-Mu tercurah buat setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu, buat karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa membalas semuanya itu Bapa, tetapi kami mau Tuhan membawa hidup kami Tuhan untuk boleh memuliakan akan nama-Mu. Tuhan, kerjakan kehidupan kami Tuhan untuk boleh Kau pakai sesuai dengan rencana-Mu. Sama seperti Kau memakai kehidupan Paulus untuk menggenapi rencana-Mu Bapa. Lakukan hal yang sama di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami juga boleh melihat rencana Tuhan itu nyata di dalam kehidupan setiap kami. Dan sebelum kami Tuhan mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, Kau menyucikan, menguduskan dan melayakkan kami Tuhan, setiap jemaat Tuhan dan setiap para pelayan Tuhan, untuk kami boleh benar-benar suci Tuhan dan kudus untuk mengambil bagian di dalam persekutuan, di dalam perjamuan kudus pada saat ini. Dan hamba berdoa Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan Bapak bisa duduk kembali. Kita mengingat pada waktu malam sebelum Tuhan diserahkan di loteng Yerusalem, Tuhan mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Di sana Tuhan mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya, dan berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Setelah makan Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Darah yang begitu mahal, darah yang sudah Tuhan curahkan bagi kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Tuhan berkata, ingatlah setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, akan pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Dan saat ini mari dengan iman dan percaya kita terima roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus, untuk kita boleh mengingat akan kasih setia Tuhan, pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan bagi kita semua. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu,
tubuh Tuhan dan minum darah Yesus, kita mau bersama-sama memperkatakan perkataan iman. Mari kita pegang roti dari tubuh Yesus di tangan kanan kita angkat ke atas, dan kita akan bersama-sama memperkatakan perkataan iman. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya, segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus, diampuni Tuhan di atas kayu salibnya. Sekarang aku selamat dan masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku sembuh, sekarang aku sehat, karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Sekarang hidupku senang, diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan iman dan percaya kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan di tangan kanan kita. Inilah darah Yesus yang tadi meteraikan menjadi satu perjanjian baru dalam kehidupan untuk kita semua, bahwa kita adalah umat tebusan Tuhan. Mari dengan iman dan percaya kita minum cawan darah Yesus ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita bersyukur buat karya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa atas kehidupan kita. Dia yang mati menyelamatkan kita. Dia yang sudah menebus kehidupan kita. Dia yang memberkati kehidupan kita. Dia yang memelihara kehidupan kita dan juga keluarga kita. Mari kita bersyukur buat karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua saat ini. Kalau kita boleh mengenal Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, buat kasih setia anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Buat karya keselamatan, buat pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kami semua Bapa. Kami banyak bisa mempersembahkan hidup kami Tuhan, untuk boleh memuliakan akan nama-Mu Bapa. Bersyukur, berterima kasih anugerah-Mu bagi kami begitu besar. Sungguh kami tidak bisa membalas kasih-Mu ya Bapa atas kehidupan kami semua. Hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur kepada-Mu Bapa, buat kasih setia Tuhan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah serahkan Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal mati bagi kami semua Tuhan, sehingga kami yang harusnya binasa di dalam kekekalan api neraka saat ini boleh menerima kehidupan yang mulia di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur buat semuanya itu Bapa, dan kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami katakan di hadapan-Mu Tuhan, kami lakukan di dalam kehidupan kami semua. Mereka yang sedang dalam masalah pergumulan, Tuhan yang buka jalan buat mereka semua. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang butuh pertolongan Tuhan, Tuhan yang menyatakan akan tangan-Mu yang berkuasa itu tercurah atas kehidupan mereka, menjamah kehidupan mereka Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa-Mu masih tetap ada. Mujizat-Mu masih tetap berlaku dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kesempatan yang indah saat ini untuk kami boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kau memberkati kami semua Tuhan, untuk kami boleh mengingat akan pengorbanan Tuhan bagi kami ya Bapa. Dan mengucap syukur dan berterima kasih, Kau memberkati kami semua Tuhan, dan kami pulang membawa kuasa darah Yesus itu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Silakan Bapak Ibu Saudara kembali. Nama selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Pratama Yohan Immanuel untuk boleh menyampaikan beberapa pengumuman dan juga mengakhiri dengan doa berkat. Shalom, saya minta waktunya sebentar membacakan pengumuman ibadah kita selama sepekan. Ibadah Raya Onset minggu depan di tanggal 25 Juli diadakan pada pukul 8 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jerry Roni Manorek. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onset dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 di channel YouTube GBI Semarang Indah. Untuk minggu depan setelah ibadah raya akan diadakan rapat pembubaran panitia retret GBI. Kami mengundang untuk seluruh anggota panitia retret untuk dapat menghadiri acara tersebut di atas dan Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum kita pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri dan doa berkat akan diberikan oleh Pendeta Pratama Yohan Immanuel. Haleluya. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapak kasih Tuhan, Pak Surgawi, kami sekali datang kepadamu mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, terutama juga pengorbananmu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa datang beribadah dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami dan kami mau pulang dalam berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Bapak yang kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani, Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan luar biasa, Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat yang sangat kita cintai itu datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata, amin.